Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siwi Brenti dari belakang 095. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perubahan fisika dan kimia. Pertama yaitu akan membahas tentang materi. Materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati sebuah ruangan. Contohnya itu ada tiga, yaitu zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Zat padat itu adalah beberapa jenis logam seperti besi, emas, dan juga seng. Sedangkan zat cair adalah beberapa larutan. Zat gas adalah hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Sifat dari materi itu ada dua, yaitu sifat ekstensi dan sifat intensif. Sifat ekstensi itu adalah sifat materi yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Contohnya adalah volume, massa, dan juga berat. Selanjutnya ada sifat intensif. Sifat intensif adalah sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Contohnya itu membeku, mencair, melarut, menguap, menyublim, dan lain-lainnya. Nah, sifat intensif itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan juga sifat kimia. Oke, selanjutnya yaitu hukum alam tentang materi. Sains itu mempelajari alam materi yang didasarkan pada hukum alam. Dengan ayat kunianyahnya, hukum alam berlaku secara eksak, objektif, dan tidak berubah sepanjang masa. Eksak itu artinya pasti, pada ukuran tertentu. Keeksakan hukum alam dinyatakan dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 2. Contoh dari eksaknya hukum Allah sebagai hukum alam ialah air yang selalu menempati tempat yang rendah. Air selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah secara spontan. Nah, contoh selanjutnya itu adalah api yang bersifat membakar, tetapi Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Nah, hal ini tidak berarti hukum Allah tidak berlaku pada api, tetapi menunjukkan kekuasaan Allah, ya, Sang Pencipta api. Objektif artinya berlaku untuk siapa saja, tidak pilih kasih, sebab artinya jelas. Kebenaran bisa ditelusuri oleh setiap manusia yang mengerti, siapapun orangnya, kalau jatuh pasti ke bawah. Karena adanya gaya gravitasi bumi yang berlaku objektif. Selanjutnya contohnya yaitu siapapun orangnya, kalau masak air pada tekanan 1 atmosfer pasti mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Jadi hukum alam itu objektif. Hukum alam itu tetap tidak berubah dan berlaku sepanjang masa, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-An ayat 115 yang berbunyi watammat kalimatun Rabbika sidqot wa la mubaddila likalimati wa huwas sami'ul alimun, yang artinya adalah setiap sempurna dan telah sempurna firman Tuhan yaitu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Jadi dulu, air itu selalu mengalir spontan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Bensin, kertas, kayu mudah terbakar dan menghasilkan produk CO2. Sedang besi, tembaga, emas itu sukar terbakar. Oleh karena sifatnya yang ekstra objektif, tetapi manusia dapat mengikuti dan mempelajari hukum alam, ayat kauniyahnya, dan lahirlah sains. Selanjutnya adalah sifat fisika. Sifat fisika yaitu ciri khas suatu zat yang dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi tersebut. Sifat fisika itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu wujud zat. Wujud zat padat itu mempunyai bentuk dan volume tertentu, sedangkan zat cair itu bentuknya tidak tetap, bergantung pada wadahnya dan volume tertentu. Sedangkan zat gas itu tidak mempunyai bentuk dan volume tertentu, bergantung pada tempatnya. Kemudian, ciri-ciri sifat fisika selanjutnya yaitu warna. Sifat fisika yang dapat diamati secara langsung yang memiliki ciri dalam membedakan zat satu dengan zat yang lainnya. Kemudian kelarutan. Kelarutan zat dalam melarutkan dengan kelarutan tertentu. Kemudian zat hantar listrik dapat diamati dari gejala yang ditimbulkan dan kemagnetan. Kemagnetan itu adalah magnetik dan non-magnetik. Magnetik itu benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, sedangkan non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian ada sifat fisika. Sifat fisika itu ciri-cirinya ada 5, yaitu mudah terbakar, busuk,
dan asam, berkarat, mudah meledak, dan juga beracun. Selanjutnya yaitu perubahan materi. Perubahan materi itu adalah perubahan benda-benda yang bersifat langsung diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama. Perubahan materi itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Perubahan materi. Perubahan materi yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya air yang dipanaskan menjadi uap air, lalu menguap dan mengembun, kemudian membeku. Selanjutnya adalah perubahan fisika. Perubahan kimia, perubahan kimia itu adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru. Contohnya proses pengkaratan besi, proses pembakaran kayu. Dan ciri-ciri dari perubahan kimia itu adalah pembentukan gas, pembentukan endapan, perubahan warna, dan perubahan suhu. Kemudian yaitu perubahan zat. Zat adalah semua jenis benda berbeda yang bergabung, membentuk semua yang ada di sekitar kita, serta segala sesuatu yang ada di dalam semesta. Zat itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Menurut wujudnya, zat itu digolongkan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Zat padat dan sifatnya. Benda padat itu adalah semua benda yang mempunyai bentuk tetap. Benda padat itu merupakan benda yang paling banyak ditemukan di sekitar kita. Contohnya yaitu ada besi, kayu, kerikil, penggaris, pensil, meja, kursi, dan masih banyak lagi. Nah, sifat zat padat itu bentuk dan volume. Mempunyai berat, zat padat ada yang berat, ada yang ringan, dan juga ada yang lentur maupun ada yang lunak. Kemudian adalah zat cair dan juga sifatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita itu membutuhkan peranan benda cair atau air untuk keperluan seperti mandi, minum, dan lain-lain. Nah, sifat dari zat cair itu memiliki tekanan dan menekan ke segala arah. Nah, benda cair ini berubah-ubah bentuknya, tergantung dari wadahnya. Tetapi volumenya tetap. Misalnya ketika air dari baskom kita pindahkan ke gelas, maka akan membentuk gelas. Nah, permukaan air yang tenang dan selalu datar dan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tidak pernah melihat air yang mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi tanpa adanya tekanan. Kemudian ada zat gas dan juga sifatnya. Udara itu termasuk dalam benda gas ya. Udara itu di sekitar kita merupakan campuran dari berbagai gas. Dengan perbandingan itu ada nitrogen 78%, kemudian ada oksigen 21%, dan gas lain itu ada 1%. Nah, sifat dari zat gas itu menempati ruang dan mengisi seluruh ruang yang tersedia. Kemudian memiliki berat dan memiliki tekanan. Kemudian perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika, yaitu perubahan wujud sementara. Artinya, benda tersebut berubah dapat kembali ke wujud semula. Contohnya itu air yang dibekukan dapat berubah menjadi air lagi. Air dimasukkan ke freezer, itu membeku menjadi es. Kemudian kita diamkan ke suhu ruang, itu akan menjadi air lagi. Itu yang disebut dengan perubahan fisika, yaitu perubahan wujud sementara. Yang artinya setelah benda itu berubah wujud, tapi dapat berubah ke wujud aslinya. Sedangkan perubahan kimia itu perubahan yang tidak semua wujud dapat kembali seperti semula. Artinya perubahan wujud itu bersifat tetap. Misalnya, itu contohnya kertas yang dibakar, itu akan berubah menjadi arang. Dan tidak akan berubah wujud seperti semula. Ketika kertas dibakar, itu akan menjadi arang, maka arang itu tidak bisa lagi berubah menjadi kertas seperti semula. Itulah yang dinamakan dengan perubahan kimia. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi perubahan wujudnya itu adalah pembuatan garam dari air laut. Kemudian ada pembuatan pengharum ruangan dan kapur barus.
kemudian ada industri kaleng susu, industri susu kaleng, kemudian industri gula pasir, industri minyak bumi dengan cara penyulingan, kemudian pembuatan keterampilan gerabah, ada juga hasil fermentasi dari susu sapi yang diolah menjadi yogurt. Nah, kalian pasti sering memakan yogurt. Selanjutnya yaitu proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan pada pagi hari. Oke, sekian ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.